Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menampilkan penjelasan dan dokumentasi hasil wawancara tentang konsep antiparasit dari bahan alam untuk penyakit malaria. Di sini kami terdiri dari 3 orang, yakni yang pertama Anissa Rizka Nirmala dengan NIM K1A0204, yang kedua Mahra Murniati Salam dengan NIM K1A0238, dan yang ketiga ada Marisa Amalia Pahira dengan NIM K1A0240. Nah, selanjutnya untuk outline video kali ini, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada metode, yang selanjutnya ada cuplikan hasil wawancara, setelahnya ada pembahasan dan penutup. Selanjutnya adalah penjelasan tentang malaria. Penyakit malaria di sini merupakan penyakit infeksi endemik yang terjadi di sebagian besar daerah Indonesia, meliputi Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, bahkan di Sumatera, Jawa, Bali, termasuk Nusa Tenggara, khususnya di Lombok Timur. Malaria merupakan penyakit infeksi akut atau kronis yang disebabkan oleh parasit protozoa dari genus Plasmodium. Plasmodium di sini terdiri dari beberapa spesies, yakni diantaranya ada Plasmodium falciparum yang menyebabkan malaria tropika, Plasmodium pipax yang menyebabkan malaria tertiana, Plasmodium malariae yang menyebabkan malaria quartana, dan Plasmodium opal yang menyebabkan malaria opal. Penyakit ini ditandai dengan gejala demam rekurens, anemia, dan hepatosplenomegali. Malaria masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama karena mempengaruhi angka kesakitan bayi, balita, dan ibu melahirkan serta menimbulkan kejadian luar biasa. Menurut data Ditjen PP dan PL Dinkes RI tahun 2009, penyebab malaria paling banyak disebabkan oleh Plasmodium pipax, yaitu sebesar 55,8%. Kemudian diikuti oleh Plasmodium falciparum sebesar 40,2%, lalu Plasmodium malariae sebesar 0,07%, dan sisanya adalah disebabkan oleh Plasmodium campuran. Sedangkan menurut data Riskesdas tahun 2010, penyebab malaria terbanyak adalah Plasmodium falciparum sebanyak 86,4%, diikuti oleh Plasmodium pipax sebanyak 6,9%, lalu sisanya adalah campuran keduanya. Parasit ini ditularkan ke manusia melalui vektor, yakni nyamuk Anopheles sp. Berdasarkan tempat berkembang biaknya, vektor malaria ini dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu berkembang biak di persawahan, berkembang biak di perbukitan atau hutan, dan pantai atau aliran sungai. Selain penularan secara alamiah, yakni melalui vektor, penyakit ini juga bisa ditularkan melalui penularan bukan alamiah dengan cara kongenital atau bawaan dari lahir dari ibu kepada bayinya, mekanik yakni melalui jarum suntik atau transfusi darah, dan penularan secara oral. Adapun upaya pengendalian untuk menekan penyebaran penyakit malaria ini antara lain pemakaian kelambu, penggunaan obat pembunuh nyamuk, diagnosis diri, pengobatan cepat dan tepat, serta pengendalian vektor. Beberapa pengobatan juga digunakan sebagai langkah untuk menyembuhkan atau menghilangkan penyakit ini, misalnya seperti kloroquine, sulfadoksin maupun primetamin dan kinah. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa parasit akan kebal atau resisten terhadap obat-obat tersebut. Oleh karena itu, sampai saat ini diupayakan untuk menemukan obat baru, misalnya penggunaan obat ACT atau artemisinin based combination treatment. Tidak hanya itu, pengobatan malaria menggunakan bahan-bahan alami atau tradisional pun tak jarang dilakukan, khususnya di Lombok Timur ini sendiri. Nah, berikut ini hasil wawancara kami dengan salah satu belian terkait dengan penggunaan bahan-bahan alam atau tradisional sebagai pengobatan untuk penyakit malaria ini. Kami melakukan wawancara mendalam kepada narasumber Mbah Miram usia 72 tahun, bertempat di Banjarkemuning, Selong, Lombok Timur, NTB, pada Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 16.30 sampai 17.30 WITA. Waktu ada lain dengan sakit malaria teh ini? Ada. Terus apa tuh Mbah Beng dia obat dengan malaria itu? Pakai biji teruk. Biji terus si ini kan dengan Iya. bagian apanya tuh boleh dikonsumsi Mbah?
bijinya yang kering. Kalau yang diminum itu putih biji. Oh, ini dikupas deh berarti ya, kan. dikupas. Terus itu makan sudah ditelan Langsung kan, nggak dicampur apa-apa. udah. Itu berarti Minum pil itu tablet ya. ya, tablet. Tiran cocoknya tuh minum iya. Biasa setelah makan. Biasanya di mana tempatnya banyak kerupuk yang kering-kering. Kecil aja banyak dia. Enggak, kita sengaja ngeringin dia dulu. Enggak dikeringin Di pohonnya gitu ya, itu langsung. banyak yang kering. Pas tengah lokasi ini muda kayak apa? Kel, Nah ini Tegel. tegel. kita totokin sama kalau nggak gigit, kalau yang belak si gigit tuh bisa dia. Berdasarkan informasi dari narasumber, obat tradisional yang digunakan untuk pengobatan malaria di daerah Selong Lombok Timur adalah menggunakan biji gambas atau oyong yang sudah kering atau yang lebih dikenal dengan terowuk atau terwek oleh masyarakat di daerah tersebut. Tanaman ini memiliki nama latin yakni Lupa acutangula. Nah, untuk gambar yang di sebelah kiri adalah gambas yang masih muda. Untuk yang di tengah adalah gambas yang sudah dibiarkan kering di pohonnya. Nah, lalu biji gambas yang kering di pohon itulah yang digunakan. Biasanya kita dapatkan di pekarangan rumah dan di ladang atau kebun. Untuk gambar yang di sebelah kanan adalah bagian biji yang dikupas lagi kulitnya seperti kuaci hingga mendapatkan bagian dalam biji yang berwarna putih. Selanjutnya, biji gambas yang telah dikupas kemudian diminum atau ditelan bersamaan dengan air. Biji gambas ini dikonsumsi setelah makan 3 kali sehari atau seperti minum obat dan dikonsumsi selama kurang lebih seminggu atau hingga gejala malaria sembuh atau hilang. Biji gambas ini memiliki sensasi pahit ketika dikonsumsi. Hal ini juga dijelaskan dalam literatur bahwa sensasi rasa pahit, kukurbitasin B, asam sapogenin, asam oleanolik dapat diisolasi dari biji gambas. Di sini menurut Jyoti et al. 2010. Nah, selain itu, kandungan dalam biji gambas menunjukkan nilai iodin, nilai saponifikasi atau penyabunan, dan nilai asam berturut-turut, yakni sebesar 99,5, 190,8, dan 10,5. Menurut literatur ini juga, biji gambas dapat dijadikan sebagai sumber asam amino tertentu, fosfor, besi, dan magnesium yang baik. Selanjutnya, biji gambas mengandung minyak yang terdiri dari gliserida palmitat, stearat, dan asam miristat. Ekstrak dari biji gambas menghasilkan 12% penghambatan perkecambahan spora Cephalosporium scaria. Biji gambas mengandung saponin yang menyebabkan hemolisis dan juga memiliki tindakan seperti digitalis. Biji ini juga mengandung senyawa kukurbitasin yang memiliki sifat antineoplastik yang signifikan. Studi pada biji gambus menunjukkan bahwa ia memiliki aktivitas larvasida. Berdasarkan data yang didapat dari hasil penelusuran artikel, diperoleh data bahwa gambas mengandung flavonoid dan triterpenoid. Kedua senyawa ini diyakini dapat menurunkan kadar glukosa darah. Triterpenoid termasuk dalam senyawa saponin dan flavonoid di sini termasuk senyawa yang memiliki efek hipoglikemik. Selain di daerah Selong Lombok Timur, penggunaan biji gambas sebagai obat malaria juga diterapkan di daerah-daerah lain di Indonesia seperti Muara Bengkal, Kutai Timur. Menurut Hadijah et al. 2016, ada di Karosa, Mamuju menurut Ghazali et al. 2013, dan ada di suku-suku di Sumatera Selatan menurut Margaretti et al. 2019. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, antiparasit dari bahan alam yang digunakan untuk mengobati penyakit malaria di daerah Selong Lombok Timur adalah bagian dalam atau isi dari biji gambas atau oyong yang sudah kering dan dikonsumsi langsung bersama dengan air. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian video dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.